semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Jadi jelas ya, apa yang kalian lakukan di sosial media ini adalah gerakan yang terstruktur dan terencana. Sekarang kita bahas. Nanbana dan nanbiaso. Jadi kebenaran dan kebiasaan. Menurut kalian, orang Minang tidak biasa mendengar ada orang Minang yang bukan Islam. Padahal sebenarnya itu bukan karena kebiasaan, tapi memang hukum adat Minang yang menetapkan seperti itu. Kalian tidak akan bisa menembus ini, kalian tidak akan bisa. Kebenarannya adalah Minang itu Islam. Dan ini menjadi kebiasaan di masyarakat. Jadi, Minang adalah Islam, itu adalah kebenaran dan kebiasaan. Sementara, menurut kalian, ini hanya kebiasaan. Nah, di sini kalian kelirunya itu kalian tuh di sini. Apa yang mau kalian biasakan? Kalau anggaplah kalian ini sebenarnya kan buka-bukaan aja ya. Kalian ini sebenarnya kan mau diberi tempat ya dalam kebudayaan adat, lingkungan adat Minangkabau. Kalian ingin dapat tempat, ya kan? Nah, sekarang anggaplah kalian dikasih tempat. Kalau kalian dikasih tempat, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah falsafah adat Minang, hukum tertinggi adat Minang, ABS-SBK, adat Basandi, syarat-syarat Basandi Kitabullah, itu akan auto hancur. Ya, auto hancur. Jadi sebenarnya sudah tepat kalian ini ya, kalian yang murtad-murtad ini diberi sanksi adat, yaitu dibuang sepanjang adat. Tempat kalian itu di luar Minang sekarang. Tempat kalian di luar Minang. Sebagai manusia, kalian masih punya hak hidup. Sebagai warga negara Indonesia, apalagi kalian masih punya hak hidup. Indonesia kan lebih luas nih dari Minang. Apalagi yang kurang? Kenapa kalian masih mau mundur ke belakang? Padahal dulu kalian sendiri yang memilih jalan di luar Minangkabau. Sekarang kalian mau mundur dan kalian mau memaksakan mau dapat tempat di Minangkabau. Nggak bisa. Kalau ini terus kalian lakukan ya wajar ya kalau orang Minang juga akan melakukan hal yang sama. Kalian jual, kami beli. Itu aja sih intinya. Ya, kita lihat aja ke depan ya. Sejauh mana nih aksi kalian ini yang sudah dibongkar di akun seorang Rita Jamal ya. Kalian akui sendiri bahwa aksi yang kalian lakukan ini adalah aksi yang terstruktur, terencana, dan dilakukan secara bersama-sama. Kalian ingin mendapat tempat dalam lingkup adat Minangkabau. Ya, sementara itu tidak boleh terjadi dan tidak bisa terjadi. Kebenaran dan kebiasaan adalah Minang itu Islam. Ini adalah kebenaran dan kebiasaan. Tidak ada kebenaran dan kebiasaan Minangkabau ala Minangkabau di luar itu. Ini Anda ini masih Islam atau bagaimana? Sudah keluar ya, karena banyak sekali kerusakan di agama Islam. Dan saya sepakat dengan Abang Edis TV bagaimana di Padang ya, emang sudah tidak seperti manusia gitu. Aneh. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Shalom semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Ini Anda ini masih Islam atau bagaimana?
Halo teman-teman, saya ingin menanggapi sebuah video dari seorang pemuda Minang, akunnya bernama Anas Zuldan ya. Dia menanggapi pernyataan saya di sebuah acara temu Murtadi Minang yang diposting oleh saudari Rita Jamal. Sepak terjang dari Murtadi Minang mulai membuat gerah banyak orang, terutama di Minang sana ya. Jadi kalau muncul di TV yang namanya orang Minang langsung diserbu seperti lebah menyerbu apa tuh kayak disangit labah rasanya, kayak disangit labah. Tetapi jangan lupa nya menyangit labah, disangit labah tapi ada tinggal madu-madunya di situ. Tapi kalau kita memberitakan kebenaran pasti ada nanda sangki, ya kan? Jadi harusnya kita membiasakan yang bana, bukan membanakan yang biasa. Jadi orang Minang tidak biasa yang mendengar, kalau ada orang Minang itu non Kristen. Nah, ini kita biasakan yang mendengar tentana. Nah, di sana dia menyimpulkan bahwa kami para Murtadin asal Minang ini membuat aksi ya yang terstruktur, terencana dan secara bersama-sama ya, yang tujuannya adalah membuat sebuah gerakan supaya kami bisa diterima atau mendapat tempat di dalam lingkup adat Minangkabau. Wow. Anda ya, saya katakan Anda ini overthinking ya, tidak ada tujuan ke sana. Sorry ya, sorry banget gitu ya. Mungkin Anda harus tahu ya, kalau seseorang sudah menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus tunduk kepada ajaran dari Tuhan Yesus. Salah satu ajaran dari Tuhan Yesus yaitu ketika kita sudah menyatakan diri kita bertobat sungguh-sungguh dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita hidup di dalam Dia, ya, kita harus lepas dari adat istiadat. Catat itu, ya. Jadi kami orang-orang Kristen, ya, itu tidak terikat lagi dan tidak boleh lagi terikat dengan adat istiadat apapun. Garis bawahi ya. Saya akan kutipkan sebuah ayat untuk Anda ya. Dasarnya apa saya berkata demikian bisa dibaca di Markus 7 ayat 7 sampai 9. Tuhan Yesus berkata, "Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Perintah Allah kamu abaikan ya, untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi menurut Tuhan Yesus, adat istiadat itu adalah bentukan dari manusia, bukan dari perintah Allah. Oke? Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, sungguh pandai kamu menyampingkan, ya, sungguh pandai kamu menyampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Kepada siapa Tuhan Yesus berkata-kata seperti ini? Yaitu kepada orang-orang Yahudi yang sudah mengaku-ngaku percaya Yesus tetapi masih berpegang kepada adat istiadat nenek moyangnya. Ya, aturan-aturan adat istiadat nenek moyangnya tidak boleh, kata Tuhan Yesus. Ya, kamu menyampingkan perintah Allah, ya, demi kamu bisa berpegang kepada adat istiadatmu. So, saudara, apa tadi nama Anda? Saudara apa tuh? Anaf, ya, saudara Anaf. Sorry, ya, sorry. Tidak ada niat bagi kami Murtadi Minang untuk berjuang supaya bisa masuk ke dalam adat istiadat Minangkabau. No.
Ya, tidak ada sedikit pun niat ke sana. Dan kalau ditawarkan pun kami tidak mau, karena kami dilarang oleh Tuhan Yesus untuk tunduk kepada adat istiadat apapun kecuali kepada perintah dari Allah. Ya, perintah dari Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam Alkitab. Jadi jangan overthinking. Ya, mengapa di situ saya katakan sepak terjang? Ya, karena kami sebagai orang Kristen itu diwajibkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi-saksinya. Ya, Tuhan Yesus berkata, jadilah saksi-saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Apa yang disaksikan? Yang disaksikan adalah kasih Kristus yang begitu besar bagi umat manusia. Yang disaksikan adalah kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dan kami juga diperintahkan untuk mengemban amanat agung, yaitu memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi puji Tuhan, berkat teknologi informasi saat ini, ya, kami bisa bersaksi. Ya, kami bisa bersaksi kapanpun dan dimanapun, dan itu akan diakses oleh semua orang. Itu yang saya maksud sepak terjang para murtadin Minang, karena mereka sangat bersemangat untuk bersaksi, menjadi saksi-saksi Kristus. Oke? Jadi sorry, Anda terlalu overthinking. Ya, saya kasih tahu Anda, saya yang tidak suka yaitu main fitnah dari kalian. Ya, kalau ada murtadin Minang, ya, di media sosial selalu, oh ini Batak, oh iko Bataknya mah, iko palian orang Nieh, ini udah orang Minang itu doh, ini orang Nieh tuh mah, amukonya saya cari tuh, sagi 5, sagi 3, sagi 10, ya kan? Nah, ini udah ada orang Minang tuh doh, mungkinnya dulu tinggal di Minang, tapi nya orang Nieh atau orang Batak. Itu fitnah, Ferguson, fitnah. Ya, ingat ya, ketika seseorang berubah keyakinan, apakah DNA kami sebagai orang Minang berubah? Apakah DNA kami sebagai orang Minang berubah? Apakah silsilah kami sebagai orang Minang berubah? Hah? Nenek saya namanya Darama, lalu ketika saya jadi Kristen, nenek saya berubah jadi apa? Jadi Butet gitu. Hello? So dum, ya, dumaks dumheit, itu, ya, oke. Saya nggak mau panjang-panjang, ya. Saya kira Anda cukup paham, dan catat, tidak ada keinginan sedikit pun, ya, kami membuat sebuah gerakan yang masif, ya, terukur, terencana secara bersama-sama untuk masuk ke dalam adat Minang. No, kami menolak itu semua, karena ajaran Tuhan Yesus kami mengatakan ketika kami berada di dalam Kristus harus lepas dari adat istiadat ajaran manusia. Paham? Semoga Anda paham, ya. Tapi jangan coba-coba memfitnah bahwa kami orang Nias, orang Batak lah, orang apalah, ya kan? Itu fitnah. Oke? Anda berbuat dosa fitnah. So, sekian dari saya. Untuk saudara-saudaraku yang di Minangkabau, open-minded, ya, open mind. Kebenaran adalah bahwa sekarang orang-orang Minang banyak yang jadi Kristen. Itu kebenarannya. Kebiasaannya adalah banyak orang mengatakan bahwa tidak ada orang Minang yang Kristen. Catat. God bless you.